Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Sumakala mongko nuli ngucap sapa Syam'un. Sifa paringa sifat sira loro lana maring kita sifatahu ing sifate alladzi. Kalau begitu kamu diutus oleh Allah. Sekarang berikan sifat-sifat atau ciri-ciri Allah yang mengutus kalian itu. Dijawab oleh kedua orang tadi. Faqala mongko ngucap sapa rajulaini innahu sak temene alladzi iku yaf'alu agawe sapa alladzi ma ing barang yasya'u kang ngersakno sapa alladzi wa yahkumu lan ngukumi sapa alladzi ma ing barang yuridu kang ngersakno sapa alladzi. Berikanlah sifat bagi kami itu, yaitu Allah yang telah mengutus kalian tadi. Dijawablah oleh dua orang tadi itu. Sesungguhnya ya, Allah yang telah mengutus kami ini adalah zat yang melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki dan menghukumi sesuatu atas segala sesuatu yang dia kehendaki. Jadi ini semacam secara tidak langsung dialog ini memberikan pengertian pemahaman kepada si raja tadi ya, dengan cara dialog di mana sang Syam'un ini seakan-akan tidak mengenal ya, padahal mengenal. Sehingga menjadi pelajaran bagi sang raja. Sumakala mongko nuli ngucap sapa Syam'un wa malan iku apa ayatuku ma utawi ayat utawa tondo sira loro. Nah, lalu kemudian buktinya apa? Nah, pertanyaannya seperti itu kemudian. Buktinya apa kemudian? Kalau Tuhan atau kalau Allah yang mengutus kalian itu melakukan sesuatu yang dikehendaki, apa buktinya? Kala mongko ngucap sapa rajulaini ma iku barang ya tamanna kang arep-arep sapa Malik fa'il muri ya tamanna kang arep-arep hu ing ma sapa al maliku ratu. Apa buktinya? Ya segala sesuatu yang diangen-angen oleh sang ratu, yang sang raja. Maksudnya wis apapun ya yang diinginkan sang raja itu bisa kita jadikan bukti bahwa Allah itu melakukan sesuatu. Apapun yang diinginkan akan dipenuhi. Kira-kira seperti itu. Fa amara mongko perintah sapa al maliku ratu hatta ja'u hingga teka sapa kaum bigulamin kelawan gawa bocah cilik musil ainaini kang den busuk mripat lorone wa maudhi'u ainaihi lan utawi panggonan mripat lorone gulam iku kal jabhati kaya bathuk. Oke, kalau begitu, kalau memang Tuhanmu itu bisa memenuhi segala sesuatu, kemudian sang raja mengutus ya orang-orangnya untuk mendatangkan seorang anak kecil, bihulamin ya, seorang anak kecil yang matmusil aina ini. Jadi ceritanya ini adalah anak kecil yang tidak punya dua mata. Di mana tempat yang seharusnya ada mata di situ seperti bathuk ya, seperti jidat ya, sehingga kita dibayangkan bahkan tidak ada lubangnya sama sekali. Itu matmusil aina ini. Dan ini adalah sebuah cacat bawaan sejak lahir ya. Seperti orang yang sejak lahir tidak memiliki kaki, tidak ada. Dan itu didatangkan ini. Anak ini bukan buta karena kecelakaan, karena sakit. Dia memang sejak lahir itu tidak punya mata. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh dua orang tadi itu? Famazala mongko ora gingsir sapa rajulaini iku yad'uwani ndonga sapa rajulaini rabbahuma ing pangerane rajulaini hatta ing syakka hingga sigar apa maudhi'ul basari panggonan peninggal. Fa akhadha mongko ngalap sapa rajulaini bindokotaini ing bunderan loro minati ini saking endut. Fawadha'a mongko nyelehna sapa rajulaini huma ing bindokotaini fi hadqataihi ing dalem meleng lorone gulam. Fasarata mongko dadi apa bindokotain iku muklataini meleng karone. Yubsiru hale ningali sapa gulam bihima kelawan bindokotain. Nah, ini keajaiban terjadi betul-betul ya. Dua orang tadi itu kemudian berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mengambil ya, dua
dua bunderan itu dari endut ya. Jadi ada tanah basah kemudian dikepel-kepel sehingga menjadi bulat. Ya, sebelumnya kan ketika si rajulaini ini tadi dua orang tadi berdoa, kemudian tiba-tiba matanya tempat yang seharusnya tempat yang bundu tadi itu yang seperti badut tadi tiba-tiba terbelah. Ya, di tempat yang seharusnya ada mata itu tiba-tiba terbelah. Nah, ketika sudah terbelah kemudian dua orang ini mengambil dua lempung yang diundur-undur lalu diletakkan di dalam bolongan yang terbuka tadi dan jadilah dua bolongan tadi itu bisa melihat ya. Bisa menjadi bola mata sehingga kemudian bola mata itu bisa digunakan si Ghulam ini untuk melihat. Wah, ini luar biasa ya, suatu keajaiban ya. Ya memang kita sering mendengar ya hal semacam ini di cerita-cerita para nabi dan pengikutnya. Nah, melihat sesuatu seperti itu, fata'ajaba mongko gawok sapa al-maliku ratu. Wah, raja melihat seperti itu menjadi sangat takjub ya dengan pemandangan yang dia lihat itu. Faqala mongko ngucap sapa Syam'un lil maliki maring ratu. Nah, kemudian inilah giliran Syam'un melihat sang raja itu mulai takjub itu dia mendatangi sang raja tadi dan berbicara kepadanya. Ini bertanya kemudian Syam'un kepada si ratu. Insa'alta lamun jaluk sinten tuan min alihatika saking pangeran tuan hatta tasna hingga agawe sapa alihah sunan ing penggawe mislah hadza kang padane ikilah penggawe fayakunu mongko ana iku lak kedue sira asyrafu. Nah, apa asyrafu kamulyan wali alihatika lan kamulyan iku kedue pangeran sira. Wah, ini kalimat provokatif yuk. Hei sang raja, Anda lihat betapa menakjubkannya pemandangan ini gitu. Andai kata sampean itu kemudian kok njaluk kepada Tuhan panjenengan, kemudian Tuhan panjenengan itu mampu melakukan hal yang serupa dengan ini, wah ini tentu saja kemuliaan ada di Anda dan Tuhan Anda. Maksudnya itu. Ini provokatif. Coba. Pangeran jenengan ini bisa tidak melakukan hal sesuatu seperti ini? Kalau bisa, Anda bisa kembali memenjarakan mereka. Kalau tidak, wah kita juga sulit ini mau memenjarakan, ternyata kita tidak mampu menandingi keajaiban yang mereka buat ya. Ini seperti ceritanya Nabi Musa dan Fir'aun itu ya. Wah, ini sang raja kemudian juga tertohok ya. Iya juga ya, ini kalau saya tidak bisa membuktikan juga tidak menjadi malu saya gitu. Tetapi dia tapi dia sudah tidak bisa itu. Dia bicara kepada Syam'un itu begini katanya sang raja. Faqala mongko ngucap sapa al-maliku ratu, ya Syam'unu he Syam'un, laisa ora ana iku li keduwe ingsun angka saking sira apa sirrun rahasia maktumun kang den umpetno. Anna ilahana sak temene pangeran kita allazi rupane perkara nak budu kang nyembah sapa kita iku layas mau ora bisa ngrungu wala yubisiru lan ora bisa ningali apa allazi wala yang faulan ora bisa manfaati apa allazi. Duh, saya ini tidak punya rahasia padamu ya Syam'un. Ya memang bagaimana itu? Tuhan yang kita sembah itu memang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bagaimana ini? Gitu. Wa kana lan ana sapa Syam'un iku idza dakhala ing dalem nalikane manjing sapa al-maliku ratu alal asnami ing atase pira-pira brahala ya dakhulu mongko manjing sapa Syam'un bidukhulihi kelawan sebab manjinge malik wa yusalli lan salat sapa Syam'un kathiron ing akeh wa yatadharra ulan dp sapa Syam'un hatta dhannau hingga nyono sapa kaum anna Syam'una ing sak temene Syam'un iku ala millatihim ing atase agamane kaum. Nah, sebelumnya ini flashback ya. Tidak ada kecurigaan sama sekali dari sang raja dan kaumnya. Kenapa? Sebelumnya ketika sang raja ini masuk ke kuil, katakanlah begitu, untuk menyembah berhala, ya si Syam'un ini juga ikut masuk ke dalam kuil. Seakan-akan dia menyembah berhala di dalam kuil tersebut. Tapi sebenarnya dia menyembah kepada Gusti Allah. Nah, secara zahir saja tampaknya dia itu seperti menyembah berhala. Sehingga masyarakat menjadi percaya bahwa Syam'un ini sebenarnya mengikuti agama dengan kita. Jadi sebelum ada momen-momen, jadi sampai detik itu
sang raja dan masyarakat masih melihat bahwa Syamsun ini adalah di pihak mereka ya, yaitu agama yang sama dengan mereka. Sehingga ketika Syam'un membisiki raja dengan kalimat yang provokatif tadi itu, raja tidak langsung marah itu karena melihat Syam'un itu seperti itu. Nah, sehingga bagaimana raja ini tidak bisa. Sehingga raja pun juga tidak menyembunyikan rahasia apapun bahwa ya memang Tuhannya itu tidak bisa melihat dan mendengar itu. Dan Syam'un tahu itu, sehingga dia tidak bisa berargumen untuk membantah itu. Lalu kemudian apa yang terjadi?